warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Amila Salafia dari SMA N1 Ambunten Sumeneb dengan guru pembimbing Ibu Meliatus Soleha. Pada kesempatan ini saya akan mendongeng judul Joko Tole dan Gerbang Majapahit. Pada zaman dahulu kala di Sumeneb ada seorang pemuda yang bernama Joko Tole. Dia sebenarnya putra dari Raja Sumeneb. Namun sejak kecil dia bersama ayah angkatnya, Empu Keleng. Empu Keleng adalah salah satu empu yang paling disegani di Sumeneb karena dia sangat pintar membuat keris. Suatu ketika Empu Keleng menasehati Joko Tole. "Anakku, Joko Tole, hal paling penting dalam membuat keris adalah ketulusanmu. Jangan pernah mengharapkan sesuatu dari karyamu. Biarlah dia mengalir seperti air." Empu Keleng berkata kepada anaknya ketika dia mengajarinya membuat keris. "Baiklah ayah, aku akan selalu mengingat perkataanmu." Pada akhirnya Joko Tole pandai membuat keris. Sementara itu di kerajaan Majapahit, raja ingin membangun sebuah gerbang baja dengan mengundang seluruh empu dari semua kerajaan, termasuk Empu Keleng dari Sumeneb. Empu Keleng setuju untuk menghadiri undangan tersebut karena dia menghormati Raja Majapahit. "Joko Tole, ayah harus pergi ke Majapahit untuk menghadiri undangan raja. Kamu harus di sini melayani masyarakat dan jaga ibumu selama ayah pergi." "Jangan khawatir ayah, aku akan selalu menjaga ibu." Beberapa bulan berlalu, hampir 1 tahun, tetapi Empu Keleng belum pulang dan tidak ada kabar darinya. Joko Tole memutuskan untuk pergi menyusulnya ke Majapahit. "Ibu, saya khawatir dengan ayah. Saya pikir sebaiknya saya akan menyusulnya ke Majapahit dan mencari tahu apa yang terjadi di sana." "Ibu tahu perasaanmu, Nak. Ibu juga khawatir dengan ayahmu. Carilah dia, tetapi kamu harus berhati-hati." "Baiklah ibu, doakan saya dan ayah." Dalam perjalanannya, tiba di sebuah hutan selatan Sumeneb. Ada suara yang memanggil Joko Tole. "Hai anak muda, Joko Tole, aku tahu kemana tujuanmu, tapi sebelum kau melanjutkan perjalananmu ke Majapahit, kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan baik." Joko Tole terkejut dan mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba ada lelaki tua berbaju putih muncul dan mengajaknya duduk di bawah pohon besar. "Silahkan duduk anakku, jangan panik. Saya adalah pamanmu, Adi Rasa. Sebenarnya kamu adalah putra dari kakakku, sedangkan Empu Keleng adalah ayah angkatmu. Benarkah?" Joko Tole bertanya kepada laki-laki tua itu. "Tentu, dan sekarang ayahmu sedang betapa di hutan keker. Temuilah dia sebelum kau melanjutkan perjalananmu. Sedangkan Empu Keleng sedang ada masalah di Majapahit." "Apa yang terjadi di sana?" Joko Tole bertanya. "Tenanglah anakku, bawalah bunga ini bersamamu. Setibanya di sana, makanlah bunga ini. Suruhlah Empu Keleng untuk membakar tubuhmu. Cairan ajaib akan keluar dari tubuhmu. Gunakan itu sebagai lem untuk merekatkan baja-baja gerbang Majapahit. Setelah semua baja direkatkan, suruh mereka untuk menyiram tubuhmu. Kamu akan baik-baik saja." "Terima kasih paman. Aku akan melaksanakan apa yang paman katakan." Kemudian Joko Tole melanjutkan perjalanannya. Di hutan berikutnya dia menemui ayahnya, Adi Podei. "Silakan duduk anakku, Joko Tole. Aku telah mendengar semua yang terjadi padamu dari pamanmu.
Kamu harus segera ke Majapahit untuk membantu Empu Keleng. Kasihan dia. Adipodai berkata, "Terima kasih, Ayah, tetapi Majapahit sangat jauh dari sini. Bagaimana aku bisa cepat sampai di sana?" "Jangan khawatir anakku, bawalah Megamendemeng bersamamu. Dia akan membantumu cepat sampai di sana." Singkat cerita, Cokotole melanjutkan perjalanannya dengan menunggangi Megaremeng. Megaremeng adalah kuda terbang goib yang biasanya digunakan sebagai kendaraan oleh ayahnya Cokotole. Setibanya di Majapahit, Cokotole melihat Empu Keleng dan empu lainnya dikumpulkan di alun-alun. Mereka kelihatannya sangat sedih. "Ayah!" Cokotole berteriak. "Anakku, Cokotole, apa yang kau lakukan di sini?" "Saya datang untuk membantumu, Ayah. Apa yang terjadi di sini?" Kemudian Empu Keleng bercerita kepada Cokotole bahwa dia dan empu lainnya sedang membangun sebuah gerbang kerajaan, tetapi belum menyelesaikannya. Gerbang yang diinginkan raja sangat besar. Empu Keleng dan empu lainnya belum menemukan formula untuk mendekatkan baja-baja itu. Hampir 1 tahun mereka mencobanya, tapi selalu gagal. Raja sangat kecewa dan mengultimatum harus menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka akan mendapatkan hukuman. Ketika Empu Keleng telah selesai menceritakan semuanya kepada Cokotole, tiba-tiba Cokotole berkata, "Aku akan membantumu, Ayah. Jangan khawatir." "Benarkah?" "Tentu, Ayah." Kemudian Cokotole menceritakan pengalamannya selama perjalanannya menuju Majapahit. Dia bercerita bahwa dia telah bertemu Adipodai dan Adirasa, ayah kandungnya dan pamannya, dan benda-benda pemberiannya. Setelah itu, Cokotole meminta Empu Keleng dan empu lainnya untuk mengumpulkan kayu dan membuat perapian. Kemudian Cokotole memakan bunga pemberian dari pamannya dan berkata pada mereka untuk menyiram tubuhnya dengan air setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. "Tapi anakku Cokotole, kamu yakin dengan apa yang kau lakukan?" "Jangan khawatir, Ayah." Kemudian Cokotole masuk dalam perapian yang membara itu. Ajaib, cairan sakti keluar dari tubuh Cokotole. Empu Keleng dan teman-temannya menggunakannya sebagai lem untuk merekatkan baja-baja itu. Akhirnya Empu Keleng dan teman-temannya bisa menyelesaikan pekerjaannya, membangun gerbang agung kerajaan Majapahit. Raja sangat bahagia dan memberikan kepada mereka hadiah, termasuk kepada Cokotole. Raja menikahkannya dengan salah satu putrinya dan mereka hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah meremehkan pemuda. Karena seperti Bapak Soekarno bilang, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tetapi anak muda bisa merubah dunia. Demikian cerita tentang Cokotole dan Gerbang Majapahit. Mohon dukungannya, like, komen, share video ini kepada keluarga kalian, teman kalian. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.